Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imajinasi akan mempresentasikan hasil mini project PBO kami yang berjudul Game Teka-teki Tebak Angka. Proyek ini kami buat sebagai salah satu bentuk penerapan konsep pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Python. Nah, anggota kelompok kami itu terdiri dari saya, Alfarid Raihan dengan NPM 2023110024, kemudian Alisa Rahelia Azara dengan NPM 2023110026, dan Aisyah Zafira dengan NPM 2022110096. Selanjutnya untuk slide latar belakang akan dijelaskan oleh Alisa. Baik, sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proyek yang kami buat. Pada era digital saat ini, game tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Salah satu contoh game edukatif yang sederhana namun efektif adalah game tebak angka, karena mampu melatih logika, konsentrasi, dan kemampuan berpikir analitis pemain. Dalam pengembangan aplikasi ini, bahasa pemrograman Python dipilih karena mudah dipahami serta mendukung pembuatan antarmuka grafis melalui pustaka Tkinter. Selain itu, penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP diperlukan agar struktur program menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, proyek ini mengembangkan game teka-teki tebak angka berbasis GUI dengan menerapkan konsep OOP. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pengembangan game ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan game teka-teki tebak angka berbasis Graphical User Interface atau GUI. Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming agar kode program lebih terstruktur dan terorganisir. Selain itu, game ini bertujuan untuk melatih kemampuan logika dan analisis pengguna melalui sistem permainan bertahap atau level. Proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran dalam pembuatan aplikasi edukatif sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Tkinter. Dengan demikian, diharapkan aplikasi yang dihasilkan bersifat interaktif, mudah digunakan, dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan perancangan sistem yang jelas. Berikut adalah desain sistem dari game yang kami kembangkan. Pada tahap desain sistem, game dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan pustaka Tkinter sebagai antarmuka grafis. Pengembangan aplikasi menerapkan konsep Object Oriented Programming untuk memisahkan logika permainan dan tampilan antarmuka. Sistem game terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu menu utama, sistem level, dan kesempatan, logika tebak angka, serta antarmuka permainan. Setiap fitur dan alur permainan dikendalikan oleh kelas dan metode yang saling terhubung sesuai konsep OOP. Perpindahan antar halaman seperti menu utama, tutorial, dan game dilakukan menggunakan frame sehingga tidak membuka jendela baru dan membuat aplikasi lebih rapi. Setelah mengetahui gambaran sistem secara umum, selanjutnya saya akan menjelaskan alur permainan game ini melalui flowchart. Pada slide ini ditampilkan flowchart alur permainan game teka-teki tebak angka. Permainan itu dimulai dari mulai, kemudian sistem menampilkan menu utama yang berisi pilihan mulai game, tutorial, atau exit. Jika pemain memilih tutorial, maka akan menampilkan tutorial. Jika pemain memilih exit, maka pemain akan keluar dari permainan. Jika pemain memilih menu mulai game, maka sistem akan melakukan inisialisasi game, yaitu level dimulai dari 1, kesempatan ditentukan yaitu sebanyak 3, dan batas maksimal level adalah 5. Setelah itu, sistem akan menghasilkan angka rahasia secara acak dan juga menampilkan clue matematika sesuai level. Selanjutnya, pemain masuk ke halaman game, yang dimana pemain dapat melihat level, clue, dan sisa kesempatan, lalu memasukkan tebakan angka. Setiap input pemain akan dicek terlebih dahulu apakah valid atau tidak. Jika input tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
Jika input valid, sistem akan membandingkan tebakan pemain dengan angka rahasia. Jika tebakan salah, maka kesempatan akan dikurangi 1. Jika kesempatan habis, sistem akan menampilkan pesan game over dan kembali ke menu utama. Jika tebakan benar, sistem akan mengecek apakah level tersebut merupakan level terakhir. Jika belum level terakhir, maka level akan bertambah, angka rahasia dan clue akan diperbarui, lalu permainan berlanjut ke level berikutnya. Jika pemain berhasil menyelesaikan semua level, maka sistem menampilkan pesan selamat semua level telah diselesaikan dan permainan berakhir. Itulah alur permainan game teka-teki tebak angka yang dirancang secara terstruktur menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Oke, selanjutnya implementasi program akan dipresentasikan oleh saya. Oke, di sini kami menggunakan penerapan OOP pada game tebak angka. Yang pertama itu kelas. Nah, pada program ini terdapat dua kelas utama, yaitu guess game dan game up. Nah, guess game itu untuk menangani logika permainan, sedangkan game up di sini untuk menangani antarmuka grafis atau GUI. Nah, pemecahan ini membuat program terlihat lebih rapi dan terstruktur. Nah, yang kedua itu objek. Nah, objek itu dibuat dari kelas untuk digunakan dalam program. Self game yaitu guess game. Yang guess game itu isinya objek yang menyimpan level, angka rahasia, kesempatan, dan logika cek tebakan. Sedangkan game up atau root itu menyimpan objek aplikasi GUI yang mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Oke, lanjut yang ketiga itu abstraksi. Nah, abstraksi itu ditunjukkan dengan pemisahan tugas, yaitu tugas game yang hanya berfokus pada generate angka, cek tebakan, naik level, atau game over. Dan game up yang hanya fokus pada tombol, tampilan, input, dan output ke layar. Oke, lanjut ke 4, yaitu enkapsulasi. Nah, data dan proses disatukan dalam satu kelas, yaitu variabel seperti level, dalam satu kelas variabel seperti level, kesempatan, dan angka berada dalam guess game. Nah, perubahan data hanya dilakukan lewat metode generate, reset, dan check. Nah, hal ini mencegah perubahan data secara langsung dari luar kelas. Oke, lanjut ke 5, pewarisan. Nah, pada program ini tidak digunakan pewarisan atau inheritance secara langsung. Namun, pewarisan sudah diterapkan secara tidak langsung melalui penggunaan library tkinter, di mana frame, button, dan label merupakan turunan dari kelas tkinter. Nah, desain ini sudah siap dikembangkan jika ingin menambahkan subkelas di masa depan. Oke, lanjut. Ini logika utama atau kode intinya. Pertama itu pengaturan level dan angka acak. Nah, setiap level itu memiliki rentang angka 1 sampai level dikali 10. Jadi, di setiap level 1 itu rentang angkanya itu 1 sampai 10. Jika level meningkat, maka rentangnya juga bertambah 10. Misalnya di level 2 itu 1 sampai 20, naik lagi di level 3, rentangnya 1 sampai 30, dan seterusnya sampai 5. Nah, kemudian jumlah kesempatan menebak setiap level adalah 3. Jadi di setiap level, jumlah kesempatan kita menebak itu sama, yaitu sebanyak 3 kali. Terus angka rahasia dibuat secara acak menggunakan random radian. Nah, di sini random radian itu untuk menghasilkan angka rahasia yang harus pemain itu tebak. Oke, lanjut ke 2, yaitu pembuatan clue matematika. Nah, di sini clue itu membantu pemain menalar angka rahasia. Jadi, pemain itu lebih gampang untuk menebak apa angka rahasia yang dihasilkan oleh random radian tersebut. Nah, nilai clue juga itu berubah otomatis setiap naik level. Jadi, setiap naik level kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 5 itu nilainya itu akan berubah dan berbeda. Oke, lanjut. Ketiga yaitu validasi dan pengecekan tebakan.
Nah, di sini input validasi agar hanya menerima angka. Nah, jadi pemain itu hanya bisa menginput angka. Dan jika tidak menginput angka, maka akan tampil masukan angka tidak valid seperti ini yang return error. Jadi kalau menginput data selain angka, maka tidak akan valid. Dan jika tebakan benar, maka akan naik level. Nah, di sini jika pemain menebak angka itu sama dengan angka rahasia tersebut, maka levelnya akan naik. Dan jika salah, kesempatan berkurang. Nah, sebaliknya jika pemain tebakan angka pemain itu tidak sama dengan angka rahasia tersebut, maka kesempatannya akan berkurang. Oke, jika kesempatan habis maka game over. Nah, di sini ada kesempatan tadi kan sebanyak 3. Nah, jadi jika kesempatan itu sudah dipakai sampai habis, maka akan menampilkan game over atau game selesai dengan kekalahan. Oke, jika level terakhir selesai, permainan selesai. Nah, jika level itu sudah sebanyak 5 dan tebakan kita benar sampai 5 dan kesempatan tidak habis, maka permainan akan kita menangkan dan selesai. Oke, di sini kita akan mencoba game tebak angkanya. Nah, berikut adalah tampilan menu utama dari game tebak angka. Di sini ada tombol mulai game, tutorial, dan exit. Nah, pertama kita ke tombol tutorial dulu. Nah, di sini menampilkan bagaimana cara bermain game tebak angka ini. Berikut adalah tata cara permainannya. Dan ini ada tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini kita akan langsung mulai gamenya saja. Nah, setelah menekan tombol mulai game yang berwarna hijau, maka layar akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh menebak angka 1 sampai 10. Dan level kita sekarang ini ada level 1 dan kesempatan kita sebanyak 3. Nah, di sini juga ada clue untuk apa angka rahasia yang harus kita tebak itu. Nah, clue ini mempermudah kita untuk menebak angkanya, angka rahasia tersebut. Nah, dan setelah kita menebak angka rahasia dan angka itu benar, maka layar akan menampilkan tampilan seperti ini. Naik level, benar, naik level 2. Sebaliknya, jika salah, maka layar akan menampilkan tampilan seperti ini. Terlalu kecil, sisa 2. Maksud dari sisa di sini itu adalah sisa dari kesempatan yang kita miliki, dan maksud dari terlalu kecil ini tebakan kita itu terlalu kecil dari angka rahasia tersebut. Sebaliknya jika terlalu besar, maka dari angka rahasia maka layar akan menampilkan ini. Nah, maka terlalu besar sisa 1. Nah, di sini kesempatan kita tinggal 1. Nah, jika kita salah atau salah sudah sampai 3 kali, maka layar akan menampilkan tampilan ini game over dan memberitahu apa angka rahasia tersebut. Nah, setelah itu kita akan kembali ke layar utama. Nah, di sini kita juga akan mencoba. Di sini saya akan mencoba untuk memenangkan permainan. Untuk di sini untuk tampilan level 2, 3. Oh ya, dan setiap naik level itu maka ada tampilan persegi panjang ini. Ini adalah seberapa kita sudah sampai bagian mana apa level terselesaikan. Nah, jika ini sudah full hijau ya atau di level terakhir. Nah, jika ini full hijau maka kita berada di level terakhir. Nah, di level ini adalah level jika kita benar maka kita akan menang.
sini saya akan menebak. Nah, di sini kita menampilkan layar semua level telah selesai. Berarti kita sudah menyelesaikan semua level dan berhasil menang untuk game tebak angka ini. Nah, setelah permainan selesai, maka akan kembali ke menu utama lagi. Nah, di sini ada tombol exit untuk keluar dari permainan. Nah, jadi jika kita tekan, nah maka kita akan keluar dari permainan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Aisyah. Cara kerja program. Program dijalankan dan menampilkan menu utama yang berisi tombol mulai game, tutorial, dan exit. Saat tombol mulai game ditekan, objek guess game di reset, level dimulai dari level 1, angka rahasia diubah secara acak sesuai level, clue matematika ditampilkan. Pemain memasukkan tebakan melalui input angka, lalu menekan tombol tebak. Sistem memproses tebakan menggunakan metode check pada kelas guess game. Hasil pengecekan, apabila tebakan benar, naik level, kesempatan di reset, angka baru dibuat. Apabila tebakan salah, kesempatan berkurang dan pesan ditampilkan. Apabila kesempatan habis, muncul pesan game over dan kembali ke menu. Apabila semua level selesai, muncul pesan kemenangan. Seluruh tampilan dan perpindahan halaman dikelola oleh kelas game app tanpa membuka jendela baru. Berikut hasil uji coba. Yang pertama, pemain menebak angka dengan benar pada kesempatan pertama. Inputnya angka tebakan sama dengan angka acak. Output yang diharapkan benar dan lanjut ke level berikutnya. Hasilnya berhasil. Yang kedua, pemain menebak angka terlalu kecil. Inputnya angka tebakan kurang dari angka acak. Output yang diharapkan terlalu kecil. Hasilnya berhasil. Yang ketiga, pemain menebak angka terlalu besar. Inputnya angka tebakan lebih besar dari angka acak. Output yang diharapkan terlalu besar. Hasilnya berhasil. Yang keempat, pemain kehabisan kesempatan. Inputnya salah menebak hingga batas kesempatan habis. Output yang diharapkan game over. Hasilnya berhasil. Yang kelima, pemain menyelesaikan semua level. Inputnya menyelesaikan level 1 sampai 5. Output yang diharapkan pesan kemenangan. Hasilnya berhasil. Semua skenario pengujian berhasil dijalankan tanpa error dan sesuai dengan perancangan sistem. Berikut tampilan game. Contoh antarmuka dan hasil eksekusi dari aplikasi game teka-teki tebak angka. Terdiri dari tampilan menu utama dan tampilan halaman tutorial. Berikut adalah tampilan game, contoh antarmuka, dan hasil eksekusi dari aplikasi game teka-teki tebak angka. Terdiri dari tampilan halaman permainan dan contoh hasil permainan. Kesimpulannya, game tebak angka berhasil dikembangkan menggunakan Python dan Tkinter dengan pendekatan Object Oriented Programming (OOP). Penerapan OOP memisahkan logika permainan dan antarmuka pengguna sehingga program lebih rapi dan mudah dipahami. Sistem level, kesempatan, dan clue matematika berjalan sesuai dengan perencanaan. Game ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran sederhana untuk memahami logika dan OOP. Demikianlah presentasi dari kami tentang mini project PBO game teka-teki tebak angka. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.